Perkenalkan, nama saya Putri Salsa, antara 15, 20, dan 25. Di sini kami menggabungkan modul 8, 11, dan juga 12. Nah, untuk permasalahan saat ini, rumah sakit saat ini tidak dapat membuat keputusan tepat waktu karena data klinis, kesehatan publik, dan juga konsumen terisolasi datanya ini dalam sistem yang berbeda. Nah, siapa saja yang terdampak? Yang terdampak di sini salah satunya adalah dokter dan juga perawat. Mereka ini harus membuat keputusan klinis dengan data yang tidak lengkap. Adapun manajemen rumah sakit, manajemen ini baru mengetahui masalahnya setelah terjadi kejadiannya, bukan sebelum. Lalu apa yang gagal saat ini? Salah satunya adalah fragmentasi data. Data ini tersebar di sistem yang berbeda. Adapun keterlambatan, nah salah satunya adalah hasil lab ini terlambat sampai ke dokter. Untuk menjawab masalah tersebut, di sini kami mengembangkan health data quality dan juga security dashboard system. Nah, platform ini terintegrasi yang menyatukan data klinis, kualitas data, dan juga keamanan informasi dalam satu sistem untuk mendukung pengambilan keputusan kesehatan yang cepat dan juga aman. Yang menggunakan sistem ini adalah dokter dan perawat untuk menginput dan melihat data pasien, ada manajemen rumah sakit untuk memantau dashboard dan KPI, lalu ada administrator mengelola user, keamanan juga audit, lalu ada arsitektur sistem yang kami gunakan di sini. Yang pertama ada layer presentasi layer. Nah, di sini digunakan untuk manajemen dan klinisi untuk melihat kondisi kesehatan dalam operasional secara real time. Lalu ada business logic layer. Di lapisan ini sistem secara otomatis memeriksa kualitas datanya, mengatur siapa boleh melihat siapa, lalu mencatat setiap aktivitas pengguna. Lalu terakhir ada data layer. Nah, di sini lapisan data menjadi satu sumber data yang terpercaya, lengkap, dan jejak audit untuk keperluan akuntabilitas dan juga regulasi. Nah, berbeda dengan sistem yang lama yang terpisah-pisah, platform ini menyediakan satu tampilan, satu sumber data dan juga satu standar kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu proses di operasional data handling. Poin pertama itu dashboard dan reporting pipeline. Nah, itu ada flow-nya. Pertama, input data staff-nya, lalu masuk ke mesin validasi, lalu ke quality scoring, lalu dashboard update. Itu poin 2 itu key dashboard-nya. Nah, untuk data migration-nya ini alurnya ada extract, lalu masuk ke transform, lalu ke load. Nah, itu tuh rule-nya atau validation rule-nya untuk completeness dari datanya dan akurasi cek dari datanya. Ini untuk data yang harus dimasukkan, contoh misal masukkan data ini, lalu sistem kami akan mengecek apakah ini datanya komplit atau akurasinya bagus dan menunjukkan statusnya apa gitu. Itu untuk contohnya ya. Misal menambahkan data baru gitu, memasukkan semua datanya. Nah, nanti akan dicek nih kualitas datanya apakah 100% atau berapa persen dan statusnya apa valid kah atau tidak. Nah, lalu akan masuk ke RISAM di sini gitu, comprehensive quality report. Dengan completeness 100, akurasi 100, validasi 100. Baik, perkenalkan nama saya Aldi dengan NRP 1522253. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang integrasi dan platform power, yang dimana yang pertama itu ada API integrasi dan capability, yang dimana dia itu terdapat external system, lalu terdapat REST API layer beserta our platform integrasi capability, tentunya ada FHIR ready, RESTful API, JSON Exchange beserta webhook support. Lalu terdapat juga standar compliance yang dimana dirancang mengikuti L7 FHIR standar untuk interoperability dengan sistem kesehatan lainnya. Lalu terdapat juga audit trail yang dimana terdapat security logic juga, yang ketika setelah melakukan login dan lain-lain terdapat IP dari pengguna yang telah melakukan login. Lalu terdapat risk analysis, yaitu di security-nya yaitu sekitar kredensialnya itu di 85%, integritas datanya itu 92, availability-nya itu sekitar 88 beserta overall dari CI trade-nya itu sekitar 88,3. Lalu terdapat juga critical event notif yang dimana jika ada penerangan atau selaku login berulang akan memunculkan high. Lalu top active user 7 hari ini terdapat admin system. Lalu terdapat juga CI trade yang dimana role-nya itu terdapat admin, manajemen beserta staff. Terdapat juga real time security monitoring yang dimana ada login, logout, valid attempt, data change beserta security logs audit trail. Lalu terdapat juga security dashboard fitur real time monitoring beserta top valid dan lain-lain. Terdapat auto system dari beberapa gabungan yang telah modul, yaitu diambil dari 8, 11 beserta 12 modul. Di layanan kesehatan, keputusan yang tepat harus cepat, akurat, dan aman. Sistem ini memberikan dampak langsung pada berbagai jenis keputusan penting. Yang pertama ada clinical decision. Kini seluruh riwayat pasien, tren vital sign, dan indikator kualitas data dapat diakses secara instan. Lalu ada manajemen decision. Manajemen dapat memantau KPI harian, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan melakukan peningkatan kualitas. Lalu ada security decision.
keamanan data berubah dari reaktif menjadi proaktif. Lalu ada quality decision. Kualitas data yang sebelumnya tidak terukur kini dapat dinilai dengan skor 0 sampai 100%. Lalu perubahan ini dirasakan langsung oleh seluruh stakeholder. Yang pertama itu dokter, perawat, hospital managers, IT dan security teams, lalu pasien. Dampak sistem ini diukur secara nyata, waktu pengambilan keputusan hingga 70% dari 30 menit hanya 5 menit, akurasi data meningkatkan 85% berkat validitas otomatis, audit compliance mencapai 100% dengan jejak aktivitas yang tercatat lengkap, monitoring kini dilakukan secara real time bukan harian, deteksi ancaman keamanan terjadi dalam waktu kurang dari 5 detik, dan kualitas data dapat dinilai secara objektif dengan skor 0 hingga 100%. Saya Selma, NRP 15202201. Pada bagian ini, sistem memastikan bahwa keputusan hanya diambil dari data yang berkualitas. Kualitas data diukur menggunakan beberapa dimensi utama, dan governance diterapkan melalui pembagian peran, standar kualitas, serta monitoring berkelanjutan. Detailnya bisa dilihat pada slide. Lalu, dari sisi etika dan privasi, sistem menerapkan role-based access, autentikasi, serta pencatatan aktivitas pengguna melalui audit trail. Dengan begitu, seluruh akses dan perubahan data dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Lalu, sistem ini dibangun berdasarkan prinsip transparansi, fairness, accountability, dan benevolence. Contoh implementasi tiap prinsip sudah ditampilkan pada slide. Lalu, organisasi dapat mempercayai sistem ini karena keamanan, reliabilitas, transparansi, dan kepatuhan sudah menjadi bagian dari desain sistem. Ringkasan faktor kepercayaan dapat dilihat pada slide ini. Lalu yang terakhir, roadmap adopsi menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk jangka panjang, mulai dari pilot hingga skala nasional. Ini menegaskan bahwa solusi ini sustainable dan future ready.